Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nur Lutfia, saya dari kelas 2C. Saya dari program studi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Jadi kita kali ini akan bahas tentang apa itu filsafat pendidikan Islam dan juga hakikat pendidikan. Jadi, jangan lupa ditonton, kita akan bahasnya sama-sama. Dadah! Filsafat pendidikan Islam adalah sebuah konsep berpikir tentang kependidikan yang berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruhnya kepribadiannya dijiwai oleh ajaran Islam. Terus, filsafat pendidikan Islam juga merupakan sebuah studi tentang pandangan filosofis dari sistem dan juga aliran filsafat terhadap masalah-masalah kependidikan dan bagaimana pengaruh terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan manusia, terkhususnya umat Islam. Filsafat pendidikan Islam juga merupakan studi tentang penggunaan dan penerapan metode dan sistem filsafat dalam memecahkan sebuah masalah ataupun problem tentang pendidikan umat Islam dan dapat memberikan arah ataupun tujuan yang jelas dan juga dapat membantu mencari jalan keluarnya. Selanjutnya ada kedudukan alam semesta dalam perspektif filsafat pendidikan Islam adalah alam. Bagaimana yang dimana alam ini sebagai guru manusia dan juga sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kedudukan manusia ini adalah sebagai khalifah yang akan mengatur atau mengolah alam ini. Yang tentunya harus dibarengi dengan ilmu dan juga iman. Tanpa adanya ilmu maupun iman, bagaimana bisa manusia dapat mengatur dan mengolah alam ini untuk kehidupan hidup manusia? Selanjutnya, nah sedangkan ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di dalam Al-Quran maupun hadis banyak sekali menjelaskan tentang pentingnya ilmu, sehingga kedudukan ilmu ini sangat tinggi bagi manusia, di mana ilmu ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu ini juga bisa didapatkan dari di mana saja dan kapanpun itu, tidak memandang usia. Selanjutnya ada kedudukan lingkungan dari perspektif pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam adalah sesuatu yang ada di sekitar kita ataupun kita beradaptasi. Seperti pertama lingkungan alam. Lingkungan alam ini meliputi pegunungan, udara, sungai, daratan, dan juga danau, dan yang lain. Yang kedua yaitu lingkungan sosial seperti rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Kiai Dewantara mengartikan lingkungan ini bermakna yang lebih simpelnya itu ada tiga pusat. Yang pertama itu ada lingkungan keluarga yang lingkungan pertama sekali. Terus kedua ada lingkungan sekolah, dan ketiga ini adalah lingkungan masyarakat. Terus ada tiga pengaruh lingkungan pendidikan terhadap keberagaman anak di Indonesia. Yang pertama itu lingkungan yang anti terhadap agama. Lingkungan seperti ini nih ada kalanya keberatan terhadap pendidikan agama, dan juga ada kalanya dia tahu tentang pendidikan agama ini. Yang kedua itu ada lingkungan yang berpegang teguh pada tradisi agama, tapi tanpa keincapan tingginya. Biasanya lingkungan ini menghasilkan anak-anak yang tradisional tanpa kebetulan. Nah, terus yang ketiga ini ada lingkungan yang memiliki tradisi agama dengan standar dan hidup dalam kehidupan agama. Dan jadi dapat kita simpulkan nih, dari ketiga ini dapat kita bedakan. Yang pertama itu pengaruh lingkungan positif, yang kedua pengaruh lingkungan negatif, dan yang ketiga ini ada pengaruh netral. Jadi setelah ini kita akan membahas apa sih itu hakikat pendidikan Islam. Jadi setelah ini kita akan bahas ya, jadi tetap ditonton dulu. Pendidikan Islam pada hakikatnya adalah proses perubahan menuju ke arah yang positif atau yang baik. Pendidikan Islam dalam konteks ini merupakan perubahan yang identik dengan kegiatan dakwah yang biasanya dipahami sebagai upaya untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Sejak wahyu pertama diturunkan dengan program pembaca ataupun Iqra dalam bahasa Arabnya,
Pendidikan Islam ini telah lahir dan berkembang dan eksis pada zaman itu dalam kehidupan umat, yakni sebuah proses pendidikan yang dipahami sebagai upaya untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Pendidikan Islam pada hakikatnya adalah proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik atau ke arah positif. Nah, dalam konteks ini, perubahan ke arah yang positif ini identik dengan kegiatan dakwah. Yang dimana kita tahu itu kegiatan dakwah itu merupakan upaya untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Sejak pertama kali wahyu diturunkan, dalam bahasa Arabnya itu iqra atau artinya membaca. Pendidikan Islam itu telah lahir, berkembang dan eksis dalam kehidupan umat Islam, yakni sebuah proses pendidikan yang melibatkan dan mengagungkan Tuhan, yang dimana membaca sebagai sebuah proses pendidikan dilakukan dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap kegiatan pendidikan. Nah, selanjutnya ada hakikat tujuan pendidikan Islam. Oke, selanjutnya kita akan bahas ini ya. Hakikat tujuan pendidikan Islam adalah pencapaian atau kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun akhirat. Karena secara umum mencapai kebahagiaan dan keselamatan adalah keinginan semua manusia. Seseorang menempuh pendidikan atau disekolahkan oleh orang tuanya karena berharap supaya mencapai kebahagiaan dan keselamatan di masa depannya. Jadi bahagia dengan ilmunya dan selamat dari kebodohan. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang apa hubungan filsafat pendidikan dan hakikat pendidikan. Jangan lupa diklik ya.